pernah nggak sih teman-teman untuk bisa membayangkan ya bahwasannya kita bisa jam ke masa lalu kayak gitu ya? Pasti pernah dong teman-teman terpikir bahwa pengen jam deh ke masa lalu, entah itu di masa peperangan atau kayak gimana ya, ataupun masa penjajahan, pengen ikut membela contoh di masa penjajahan waktu itu, mungkin katakanlah seperti itu ya. Nah, walaupun itu tidak mungkin gitu ya, tapi di sini kita akan membahas terkait dengan Wayback Machine ataupun Internet Archive yang mana memungkinkan kita untuk jam ke masa lalu, namun untuk melihat dari web-web yang sering diakses oleh kebanyakan orang ataupun ya seseorang lah ketika mengakses sebuah web ya, di mana nanti di dalam Internet Archive ataupun di dalam Wayback Machine gitu, kita bisa melihat nih perkembangan web dari waktu ke waktu ataupun dari pencarian dari seseorang seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah kenapa saya membahas terkait dengan Wayback Machine ini? Karena sebenarnya udah dari beberapa waktu yang lalu bahwasannya Wayback Machine ataupun Internet Archive ini adanya data breach dari user teman-teman. Artian passwordnya itu password stolen gitu loh. Jadi kalau kita baca ya di sini source-nya dari suaragong.com, penjelasan peretasan Wayback Machine kayak gitu ya. Guys, penjelasan peretasan Wayback Machine Internet Archive bagaimana 31 juta kata sandi dicuri gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi data yang tersimpan ataupun password dari user itu kebobolan ataupun stolen itu tadi loh teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa ngebaca source-nya di situ. Nanti mungkin akan saya cantumkan di deskripsi kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau saya sih ngelihatnya dari waktu itu dari platform X kayak gitu ya, yang mana katanya di Internet Archive ataupun Wayback Machine ini kena hack gitu loh. Nah, cuman saya baru sempat untuk membuat video ini kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu sih kurang lebih sih teman-teman. Nah, ini was under the DOS attack, their website is down, kayak gitu. The world largest internet archive is under siege and fighting back. Jadi kayak mengusahakan untuk bisa melakukan recovery gitu loh terhadap internet archive ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita mungkin bisa buka Chrome kita teman-teman. Nah ini saya menggunakan guest mode ya ataupun mode tamu seperti itu biarkan nggak ada cache ataupun cookies yang tersimpan kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita bisa untuk membuka Wayback Machine. Nah ini udah ada kayak gitu. Nah Wayback Machine itu kemudian kita buka kayak gitu ya. Oke. Nah ini untuk kurang lebih tampilannya seperti ini teman-teman. Explore more than 916 billion web page saved over time gitu. Jadi memang kita bisa untuk melakukan pencarian lebih dari 916 ya billion kayak gitu web page yang tersimpan di sini ataupun di dalam Wayback Machine kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa jam tuh ke masa lampau untuk melihat perkembangan web. Ya mungkin kita cari seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian sebenarnya kalau Wayback Machine itu apa sih kalau dari sisi definisi gitu ya teman-teman ya. Jadi Wayback Machine itu adalah layanan yang dikelola oleh Internet Archive, ini ya Internet Archive ya. Nah, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses versi arsip dari halaman web yang telah diambil dari internet. Nah, dengan Wayback Machine kita juga bisa untuk melihat nih bagaimana suatu situs web yang terlihat di masa lalu ataupun masa lampau. Seperti itu ya. Kemudian di dalam halaman web ini, di dalam Internet Archive Wayback Machine, itu juga menyimpan snapshot. Nah, nanti untuk snapshot itu seperti apa, nanti kita coba untuk pelajari di dalam Internet Archive ini ya teman-teman ya. Nah, kita juga bisa melihat nih konten yang mungkin sudah dihapus ataupun pernah dilakukan perubahan di dalamnya kayak gitu ya. Jadi kita bisa melihat nih perubahan seperti yang tak bilang tadi dari waktu ke waktu. Ya kurang lebih sih apa ya, mirip-mirip sama cache lah gitu ataupun penyimpanan sementara ya. Cuman kalau di Wayback Machine ini kan
dia nggak kayak apa namanya, nggak yang sementara, cuman dia sifatnya itu lama gitu loh. Data itu bisa tersimpan, kemudian kita bisa melihatnya kembali kayak gitu. Oke, contoh kita ngulik apa ya? Kita pengen jam ke masa lalu terkait dengan web yang ingin kita kunjungin. Contoh kita buka www.facebook.com kali ya. Kayak gini boleh kali ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat di sini ada save ya, kurang lebih ada 5.955 sekian. Ini satuannya menggunakan waktu ya. Jadi waktu itu sebanyak ini. Nah, ini Bitwin selama dari Desember 12 tahun 1998 hingga Oktober tanggal 10 2024 nih. Ini kita bisa melihat waktu ya di sini ya. Kayak gini. Nah, makanya seperti yang dibilang ini tahun 98 ya. Kita bisa jam nih ke sini gitu ya untuk melihat. Ya mungkin ini juga bisa dijadikan ini kali ya teman-teman ya, kayak nostalgia kali ya, kayak Facebook tuh dulu kayak gimana sih gitu tampilannya waktu mungkin era-era kita menjadi jamet gitu kan ya. Nah, ini ada dua snapshot nih di tanggal 12 tepatnya di bulan Desember 1998. Cuman bisa kita buka nggak ya? Oh, ternyata masih ngelot di sini. Pantesan tak klik-klik dari tadi nggak mau jalan dia. Coba ya kita. Nah, jadi kurang lebih untuk tampilannya dulu tuh, ini kayak tampilannya tuh masih di bagian pre-production ya, belum masuk ke post production ya. Kayak masih proses di develop kayak gitu. Jadi tampilan Facebook dulunya tuh kayak gini loh, ada logonya kayak gitu ya. Ini ada satuannya pakainya bit ya, gitu. Ini ada icon-iconnya seperti itu. Ini coba deh kita klik bisa nggak ya dia ya? Kalau kita klik mau di direct kemana ya dia ya? Apakah masih tersimpan kayak gitu ya? Kalau memang kita ngeklik situs webnya sih berarti hitungannya ini di Wayback Machine tuh overpower banget ya untuk melakukan penyimpanan data di sini. Oke, nah tampilannya untuk kurang lebih em, Facebook itu dulunya seperti ini ya teman-teman ya. Kita bisa eh, nginputin email kemudian kredensial ya ataupun password. Nah, ini ada button forgot ataupun kalau lupa password ya. Nah, ini ada email juga password untuk lakuin login ya. Nih, ini cuman ini udah maksimalnya ya ukurannya tuh segini gitu. Jadi kayak ada yang kepotong gitu ya. Kayak gitu. Nah, coba kita jam ke masa mana ya? Sebentar. Coba kita back dulu. Nah, ini kalau di tahun-tahun pertama Facebook itu ada ya. Ini di tahun 99. Coba kita jam ke jangan 2012 deh, di era kita, era jamet 2010 kali ya. 2010 sampai 2012 itu masih ngetik-ngetiknya tuh kalau aku sayang kamu gitu masih A-nya itu pakai 4 gitu ya. 4 KU gitu-gitu. Nah, ini di tampilan di tahun berapa tadi? Ini ya. Time frame-nya ini bisa teman-teman lihat kalau saya arahin kursornya ya di sini ya. Ini di tahun 2010 seperti itu. Nah, ini kalau kita geser ini di tahun 2011, 2012 dan seterusnya mengikuti dengan yang kita pengen jam itu kemana gitu dia eh, ngikutin ya tergantung teman-teman mau jam kemana ke waktu yang mana gitu ya. Nah, ini di tahun 2010 tampilan dari web page-nya kurang lebih dari Facebook seperti ini ya tampilannya. Terus di sini biasalah untuk ngelakuin sign up ya ataupun melakukan registrasi ke Facebook. Nah, tampilannya seperti ini dan juga nampil nih ada beberapa language ataupun bahasa yang memang bisa kita gunakan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini juga ada nunjukin nih Facebook 2010 ya di sini. Nah, ini yang dinamakan dengan snapshot teman-teman ataupun capturean gitu loh teman-teman. Nah, ini loh. Capturean itu ya snapshot itu tadi kita bisa jam ke waktu tertentu, kemudian capturannya di tahun dan di waktu itu tuh seperti apa. Nah, itu namanya dari snapshot
yang memungkinkan kita untuk melihat berdasarkan ataupun menggunakan Internet Archive Wayback Machine. Seperti itu, teman-teman. Kemudian coba kita klik dulu apa ya di bagian about kali ya ataupun tentang kita bisa lihat dulu. Dia bisa masuk gak ya? Kalau bisa masuk sih berarti bisa sedetail itu gitu loh. Internet Archive menyimpan data ya ataupun snapshot gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman tampilannya. Facebook di tahun 2010. Nah, ini founded, information founded Februari tanggal 4, 2004. Nah, ini cuman contoh aja ya mungkin ya ini ya. People like this, kayak gitu. Putri Tami, Jordan Simpson, ini kayaknya orang Indo kali ya. Orang Indo. Nah, tampilannya kayak gini teman-teman. Kita bisa nge-like juga di sini ya, like this. Nah, itu kurang lebih untuk gambarannya ataupun snapshotnya. Coba kita beralih ke resource ini bisa masuk gak ya dia? Kalau bisa sih berarti powerful banget nih. Jadi gak cuman nyimpen capturean doang gitu loh. Oh bisa masuk ya. Keren sih. Kita bisa nostalgia loh di sini loh. Dan sembari kita bisa melihat nih perkembangan dari waktu ke waktu itu seperti apa gitu. Nah ini ada developer site-nya juga ya. Ataupun untuk versi pengembangan ini ya developer site nih. Nah, oke ya, tampilannya seperti itu. Coba kita jam ke waktu yang lain deh. Coba kita jam kemana ya? 2014, 2013, 2014 kali ya. Coba kita tunggu. Oh, apa? Redirecting to Facebook Kanada. Oke, kenapa kita di redirecting? Dia ini juga apa namanya? Tab-nya ini juga ada title-nya Facebook seperti itu ya teman-teman ya. Cuman sih kalau di dalam path URL ataupun di URL-nya ini sih masih di dalam web archive ataupun di internet archive seperti itu ya teman-teman ya. Cuman di sini dia ikonnya ini ada icon Facebook, kayak itu ada title-nya juga gitu ya. Email or phone. Nah, ini kurang lebih snapshot-nya seperti itu ya. Ada 83 capture kalau di tahun 2014 seperti itu teman-teman. Itu. Nah, ini ya ada capturannya. Tuh, coba kita jam lagi ke waktu yang lain. Coba kita jam ke tahun berapa ya? Dan ini bisa melihat ke tahun hingga yang sekarang gitu loh teman-teman. Ini contoh kalau di sini kan 2024 nih. Nih, ini di waktu sekarang jadi dia di sini tuh selalu menyimpan gitu loh dari tahun ke waktu gitu. Dari awal dia mungkin dibuat hingga ke tahun yang sekarang gitu. Dimana kita hanya tinggal nikmatin doang gitu. Contoh kita buka di tahun 2016 kali ya. 2016. Coba kita buka seperti apa. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman 2018. Jadi dari waktu ke waktu itu tampilannya tuh semakin baik itu ya dari GUI ataupun graphical user interface. Tentunya juga dari sisi GUI pasti juga dari sisi pengembangannya itu ataupun di back end seperti itu juga pastinya lebih lebih baik lagi gitu loh. Ataupun dari sisi security ataupun dari sisi keamanannya juga pasti ya lebih baik gitu karena kan logikanya adalah namanya juga teknologi pasti kan dari waktu ke waktu kan selalu berubah dan berkembang dong kayak gitu ya. Nah, seperti yang sedang kita lakuin ini kita bisa melihat perkembangan dari teknologi yang mana teknologi yang kita lihat ini teknologi Facebook ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu kurang lebih tampilannya teman-teman. Nah, hingga tahun yang sekarang 2024 kayak gitu. Kalau ini tadi kan di tahun 2016 ya, gitu. Kalau yang 2024 kita lihat dulu. Oke, kita di apa namanya? Oke.
You are temporarily blocked. Kita di apa namanya ada warningnya di blok ya, sedangkan kita nggak ada login atau kayak gimana. Apa mungkin ini terkait dengan apa namanya snapshotnya yang tersimpan ya memang seperti itu. Allow the use of cookies from Facebook on this browser. Di selain dulu deh, cuman mau lihat-lihat aja kayak gitu. Di selain ini nggak bisa ya. Oke, ini nggak bisa. Nanti kalau cookies tuh, maksudnya sebenarnya sih nggak gimana-gimana sih. Cuman takutnya ada data nge-breach apa gimana sekalipun udah pakai mode guest juga ya. Cuman kan ya lebih baik kita berjaga-jaga daripada apa? Benar sekali. Kita lihat di tahun 2021 kayak gimana perkembangannya. Kalau 2021 kan ya masih baru-baru juga lah ya. Nah, kita di respon at crawl time. Oke, crawl time. Nah, ini pakai bahasa mana nih? Kalau teman-teman tahu, Iran kah mungkin? Nggak tahu juga ya saya pakai bahasa mana. Nah, kurang lebih untuk tampilannya sih seperti ini ya teman-teman ya. Ya namanya juga di capture kan ya. Jadi source-nya ya mungkin Facebook ini dapetinnya Facebook Wayback Machine ini source-nya ya dari mana aja ataupun dari banyak sumber. Intinya kan dia balik lagi kayak ala-ala OSIN gitu loh, dimana kalau OSIN itu kan open source and intelligence ya, dia melakukan pengumpulan informasi ya dari source-nya ya dari internet ya sama halnya juga dengan Wayback Machine ini gitu. Pasti kan source-nya juga banyak dan ujung-ujungnya yang ngambilnya dari internet juga kan kayak gitu. Nah, cuman mungkin itu aja teman-teman terkait dengan Wayback Machine ya, yang mana memungkinkan kita untuk jam ke masa lalu untuk melihat perkembangan dari waktu ke waktu itu seperti apa ya teman-teman ya. Tentunya selain memang kita untuk melakukan pencarian web, untuk melihat sebenarnya juga bisa untuk kita jadikan untuk mencari pencarian seseorang. Jadi nanti kira-kira source-nya itu ada nggak sih track record-nya gitu di dalam Wayback Machine itu ada kok teman-teman ya. Coba kita untuk demo ya ataupun pengimplementasian supaya teman-teman juga paham ya. Jadi di sini tuh menyimpan berbagai macam source yang dari dulu juga. Contoh kita nyari deh keywordnya Jokowi Dodo. Coba kita search di sini pakai Wayback Machine. Nah ini juga sama teman-teman dari waktu ke waktu ini juga track recordnya ada dan tentunya ini juga source-nya ujung-ujungnya dari internet sebetulnya. Nah cuman di dalam Wayback Machine ini yang menyimpan gitu loh. Contoh dari source-nya itu di mana? Ada tempo.co. Nah ini kan ada 340 sekian capturan gitu ya dari tahun 2011 hingga tahun 2016 namanya juga archive ya ataupun menyimpan ya sebenarnya kayak gitu doang sih teman-teman cara kerjanya sih dia itu kayak menyimpan gitu loh dari banyak source kemudian kita ya bisa melihat jadi track recordnya tuh sebenarnya kesimpan semuanya gitu makanya ini juga kalau ngomongin terkait dengan security awareness jadi mau di gimana pun kalau kita berinternet itu walaupun mungkin data udah kita hapus, itu tuh masih memungkinkan kita untuk melihat kembali gitu loh teman-teman, archive kita di internet gitu. Maka kalau kita berinternet ya tentunya harus berhati-hati. Seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin itu value lah ya yang mungkin bisa saya sampaikan. Nah, ini juga banyak nih snapshot-snapshotnya yang tersimpan di sini. Ya kalau kita buka ya banyak nih yang terkait dengan yang kita cari tadi namanya Pak Joko Widodo gitu ya. Mungkin ini di waktu ini ya di Maret tanggal 3 di waktunya jam 1 nih. Pasti banyak yang kesimpan. Nah, ini kan kita ngambilnya tadi di Tempo ya. Tempo bla bla bla. Nyari pencarian dengan Pak Jokowi cuman source-nya ini dari Tempo gitu loh. Nah, kita bisa melihat nih semuanya ya. Itu dari masa lalu dan banyak source juga yang kita bisa mencari di FaceTime ya ataupun masa yang sudah lewat. Ini ada pemilu bla 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 kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi apapun itu selalu ada track recordnya ya, apalagi kita untuk hidup di era yang sekarang itu kan kita selalu dengan internet ya teman-teman ya. Jadi ya mungkin value-nya adalah kita lebih berhati-hati aja
ketika kita berselancar di internet ya sebelum kita nge-share ya kita tentunya harus saring-saring dulu ya supaya konten ataupun yang kita post itu ya nggak menyinggung pihak manapun atau mungkin nggak menimbulkan dampak yang negatif bagi kita yang mungkin melakukan postingan tersebut. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nih ada banyak berita nih di sini. Gitu ya. Ini mungkin di tahun berapa tadi? Di tahun berapa sih tadi? Di tahun-tahun tadi itu pas tak klik tadi itu mungkin tahun-tahun pemilu kali ya. Makanya berita juga notabene terkait dengan pemilu seperti itu ya. Cuman nanti deh kita lihat flashback tadi. Saya ngekliknya di tahun berapa tadi? Soalnya saya lupa yang ngekliknya tahun berapa. Gitu kita cek bareng. Nah, mungkin kayak gitu aja ya teman-teman ya fungsi dan kegunaan terkait dengan Internet Archive. Nah, semoga dari apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman dan jika memang ada hal negatif dari perkataan ataupun yang saya lakukan hindarkan jauh-jauh dan gak usah dicontoh. Cuman kalau itu mungkin baik dan mungkin nambah knowledge bagi teman-teman, ya silahkan diambil sebanyak-banyaknya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah mungkin kayak itu aja. Jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe di channel Komitmen agar channel Komitmen selalu bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman ya. See you, sampai jumpa di video yang berikutnya. Yeay!